Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok 3, yaitu standar konselor multibudaya. Bagian A, standar kompetensi konselor multibudaya. Yang pertama, ada penguasaan pengetahuan teoritis dalam konseling. Konselor perlu memahami berbagai teori konseling serta pendekatan yang sesuai agar dapat memilih dan menerapkan metode yang efektif berdasarkan kebutuhan klien. Yang kedua, ada keterampilan intervensi dalam konseling, yaitu seperangkat teknik yang digunakan konselor untuk membantu klien dalam menyelesaikan permasalahan serta mencapai tujuan yang diharapkan. Kemudian yang ketiga, pemahaman mengenai konflik budaya dan konseling multikultural, yaitu salah satu kompetensi utama yang harus dimiliki dalam praktik konseling multikultural, yaitu konselor dituntut untuk memiliki kesadaran yang mendalam terhadap berbagai nilai, norma, serta praktik budaya yang berbeda. Kemudian yang keempat, ada keterampilan komunikasi yang baik, yaitu aspek fundamental dalam praktik konseling, terutama dalam konteks multikultural. Kemudian yang kelima, ada profesionalisme dalam konseling, yaitu aspek fundamental dalam praktik konseling yang berfungsi sebagai pedoman bagi konselor dalam melanjutkan tugasnya. Kemudian bagian B, ada etika profesional dalam konseling multibudaya. Etika berkaitan dengan pandangan atau keyakinan yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Konselor harus memahami kode etik yang berlaku dan menghormati hak serta martabat klien. Kemudian beberapa kode etik yang menjadi pedoman dalam konseling lintas budaya. Menganalisis bagaimana konselor multibudaya dapat memenuhi standar yang diharapkan, yaitu yang pertama, membangun kesadaran diri budaya. Kemudian bagian A, memahami bias pribadi, yaitu konselor harus menyadari bagaimana latar belakang budaya, pengalaman, nilai, dan bias mereka sendiri dapat mempengaruhi cara mereka berinteraksi dengan klien. Kemudian bagian B, mengubah ketidaksadaran menjadi kesadaran, yaitu tujuannya adalah untuk mengubah prasangka dari asumsi yang tidak disadari menjadi kesadaran yang lebih objektif. Kemudian bagian C, menghargai warisan budaya, yaitu konselor perlu memiliki kesadaran budaya yang mendalam mengenai warisan budaya mereka sendiri untuk menilai dan menghormati perbedaan klien secara efektif. Kemudian bagian 2, mengembangkan pengetahuan dan keterampilan multikultural. Bagian A, memiliki pengetahuan luas, yaitu konselor memiliki pengetahuan yang luas tentang berbagai budaya, termasuk kesetaraan gender dan aspek sosial budaya. Bagian B, menyesuaikan teknik konseling, yaitu konselor harus mampu mengadaptasi teknik atau metode konseling agar relevan dan sesuai dengan latar budaya klien. Kemudian yang ketiga, mengadopsi sikap profesional yang sesuai. Bagian A, menghargai klien, yaitu konselor harus memperlakukan klien sebagai individu yang unik, menghargai kesetaraan, dan tidak menghakimi. Kemudian bagian B, menunjukkan kepedulian, yaitu tampilkan sikap tulus, hangat, dan peka untuk membangun hubungan yang saling mengerti dan menerima klien tanpa syarat. Kemudian bagian C, yaitu memperoleh keahlian konsultasi yang mengembangkan keterampilan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mungkin menghambat proses konseling akibat perbedaan budaya. Kemudian yang terakhir ada yaitu melakukan evaluasi dan pengembangan profesional berkelanjutan. Bagian A, evaluasi berkelanjutan, yaitu konselor perlu terus-menerus mengevaluasi praktik mereka
dan mengembangkan kompetensi secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas layanan. Kemudian bagian B, terus belajar, yaitu mendorong diri untuk terus belajar dan mengembangkan pengetahuan serta keterampilan yang relevan dengan dinamika sosial budaya yang terus berubah.